hukum Tuhan. Oke, tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan menyelamatkan orang berdosa dengan cara mengutuk orang yang benar. Di mana dalilnya itu? Di mana? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kata Yesus dalam Matius 16 nomor 24 dan seterusnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Yesus mengatakan kalau mau jadi sabar, sabar dulu. Itu bagus. Sabar. Tapi karena itu kita sabar. Ya, sabar perlindungan. Sabar ya, sabar. Jangan terlalu Yesus panjang itu kitab kita. Untuk menjadi pengikut Yesus harus menanggung dan memikul salibnya sendiri. Matius 10:28. Sabar, diam dulu. Dan orang yang tidak mau memikul salibnya sendiri dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Lukas 9 nomor 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Matius 10 nomor 38. Udah. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia itu tidak kitab layak saya. bagiku. Matius 16 nomor 24 dan seterusnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi Yesus tidak pernah disalib untuk orang lain. Yesus mengatakan kalau kau mau jadi pengikutku, you sendiri yang harus memikul salib lu sendiri. Pertanyaan saya, siapa sih yang mengutuk Yesus ini? Jawab. Dengarkan ya, memang ke Pak Perlindungan, Pak Jospen ya. Silakan Pak Perlindungan. Iya. Memang udah lama ini, udah 2 tahun kita ini, baru tahun 2026 kita ketemu dengan Gurunda, berjumpa dengan Gurunda. Dia Gurunda dari Islam, ini Gurunda dari Kristen. Jadi dia katakan tadi, siapa yang mengutuki Yesus? Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu, kenapa lu usil? Matius 26 ayat 24. Apa kata Yesus di situ di Matius 26 ayat 24? Memang harus terjadi sesuai dengan yang tertulis. Di Matius 26 ayat 1 dan 2, apa dikatakan di sana? Yesus sendiri berkata bahwa dia harus disalib. Apa yang Matius sudah tertulis? Matius 17 ayat 9 bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi di Yohanes 26 ayat 31. Siapa yang mengutuk Yesus, Bang? Ya saliblah yang mengutuk. Ya siapa? Karena dia siapa harus mengalami apa? Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Jawab dong. Ya dosa lah yang mengutuk Yesus itu. Apa? Apa dosa? Bahwa dialah yang menggantikan aturannya, saya yang Dosa disalibkan mengutuk digantikan Yesus. Siapa dosa ini kok kejam kali bisa mengutuk Yesus? Makanya Manusia suci tertulis kok di dikutuk Matius sama 26 dosa. ayat 28 jelas. Kurang keajar kali si Hei, dosa ini. hei. Pingin ku tonjok Anda mulutnya ini si dosa hanya ini. bercerita tentang Yesus, sebenarnya dia Anda ini mau mengutuk mengusir manusia Yesus suci. dari surga. Di mana rupanya Tidak dosa itu? sanggup Biar ku Anda. pijak-pijak mulutnya. Kok bisa Dengar. dosa mengutuk Yesus? Nah inilah kan. Saudaraku, Kau yang bercerita, saudara. aku tanya. Saudaraku, saya bertanya untuk mewaraskan saudara. Anda tidak waras, bahwa kau mengenal Tuhan Siapa dari manusia yang mati. mengutuk Yesus? Dengar. Kau mengenal Adakah Tuhan dari dalilnya Tuhan mengutuk Yesus? Tidak ada. Yesus Lalu itu siapa? jelas dia
Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Tidak ada. Lalu siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Saya yang mengutuk dia. Aturannya Kok saya bisa? akan dihukum. Dia telah digantikan. Kristus telah menebus kita. Saudara, Tetapi saudara. jangan saya mengatakan kita di sini. Kristus Kalian telah yang mau menebus. dibebaskan sampai kalian nuduh-nuduh Yesus dikutuk. Kalian rupanya yang gak mau bertanggung jawab terhadap dosa-dosa kalian. Sampai kalian harus mengutuk Yesus. Tadi kan udah diterangkan Matius 26 ayat apa sih kalian? 24. Yesus Sampai kalian yang harus menggenapi mengutuk sesuai yang Yesus. tertulis. Di eh, Matius 26 ayat 1 dan 2. Pertanyaan iblis, saya, iblis kau. pertanyaan saya, dengarkan saya, jangan emosi. Adakah Tuhan Ini mengutuk datanya Yesus? Kutanya dulu, saudaraku. api dibuang Yesus ke dalam Adakah api semua. Tuhan mengutuk Yesus? Ayat 6. Adakah Markus Tuhan 8 mengutuk ayat Yesus? 38 dipermalukan. Ini Bang Goto dipermalukan ini. Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Adakah Bapak mengutuk Yesus? Jawab dulu. Kalau dia pun dikutuk Bapak, apa urusanmu? Baca Matius 26 ayat 31 bahwa aku akan membunuh gembala Tanduknya sesuai sudah dengan yang mulai tertulis. keluar. Tanduknya Di situ sudah mulai keluar. aku akan membunuh gembala. Aku sudah tahu sesuai kalian dengan itu yang tertulis. anti-Kristus, anti-Yesus. Jangan Kaulah emosi. anti-Yesus, kau anti-Kristus. Kalau Jadi kamu tidak anti-Kristus, Kristus anti-Yesus, palsu kenapa adalah kau Kristus dari gua mengutuknya? Hira. Hei, kenapa kau mengutuknya? Hah? Bukankah Yesus itu hamba yang suci? Kalau hamba suci, kenapa kamu kutuk? Hah? Saudaraku, ini pertanyaan saya bukan mau Kaulah yang menyudutkan dikutuk. ente. Kok jadi saya juga yang dikutuk? Sudahlah, Maka Yesus mualaf kau dilempar kutuk. ke dalam api. Sekarang kau kutuk lagi Yohanes saya. 15 ayat 6. Alamak. Ini. Tolong berdiskusi dengan baik. Pertanyaan saya tolong dihargai. Kristen ini, Gurunda Kristen. Apakah Bapak mengutuk Yesus? Jawab. Itu Yesus terbukti Tuhan. Udah, kalau Bapa membangkitkan, aku membangkitkan. Kalau Bapa Dia menghidupkan, mengutuk aku Yesus, dia menghidupkan. juga yang Yohanes 5 menuhankan ayat Yesus. 21. Kan lucu. Anda Kan yang lucu. mengutuk Yesus, Yesus Anda lah juga yang menghukum menuhankan Allah yang Yesus. palsu. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Apakah Bapak yang mengutus Yesus mengutuk Yesus? Jawab. Di palsu. Udah. Baik, Bang. Nah, kalau tidak ada ilmu seperti biasa. Sudah, kemangi, yang teratur aja, yang kemangi, yang tertib aja. Silakan, Pak Juspen. kemangi, alangkah harummu. Jangan kesurupan apa. Ini kita membantu pemerintah di dalam mencerdaskan anak bangsa. Ingat, negara menjamin agama kita untuk kita ajarkan. Agama menjamin kita untuk mengembangkan diri kita dalam pola keberagamaan. Pertanyaannya sederhana. Apakah Bapak mengutus Yesus? Saya jawab tidak. Kenapa tidak? Karena dia dikasihi. Tuhan berkenan kepadanya. Oke? Bahkan sampai pada level Tuhan kalian itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi tunggu dulu. Ini yang kita mau bahas ini. Kenapa Yesus dikatakan Kristus telah menebus kita? Kita di situ kan Kristen. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena Kristen. Pertanyaan saya, kenapa bisa? Siapa sih yang mengutuk Yesus? Boleh. Tuhan tidak? Silakan. Baik. Silakan Pak Juspen sambil belajar. Ya, silakan Pak Juspen. Galatia Jangan kaku. Iya, sebentar. Galatia 3 ayat 13 itu adalah penjelasan Paulus terhadap ucapan Yesus dalam Yohanes 3. Yohanes 3 mengatakan begini. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi karena kita adalah daging ya. Nah, kemudian diterangkan bagaimana cara dilahirkan dari daging. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh.
Jadi kita harus dilahirkan kembali. Nah, bagaimana cara kita? Bukan kita, Bang. Sebentar. Ini bertanya kenapa Yesus dikutuk. Sebentar, Bang Zuma. Sebentar, Bang Zuma. Saya bicara, saya baru gantian. Kau kan panjang. Sekarang saya ingin Pertanyaannya dijawab dong. Sebentar, iya. Saya Siapa jawab. yang mengutuk Sebentar, Yesus? aduh. Sebentar. Terakhir ini, terakhir. Roh. Sebentar. Nah, bagaimana cara Yesus untuk agar manusia lahir kembali, dilahirkan menjadi baru? Yohanes 3 ayat 13 dilanjutkan sama dia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi sebentar. Jadi seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bagaimana? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah cara Yesus menanggung kutuk itu dan jalan menjadi kutuk. Nah, sebentar. Terakhir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya. Dengan cara seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Cara seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Jadi seperti itu. Terima kasih. Nggak kena kepada pertanyaan. Stres dia kan. Habis ngutuk lari. Takut sama tokek. Ini pertanyaan sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu saja sih. Siapa yang mengutuk dia? Anda membacakan dalil-dalil meninggikan. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 33. Yang dimaksud ditinggikan itu diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Itu yang dimaksud. Ini pertanyaannya untuk supaya kita berpikir. Kenapa bisa manusia suci? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menunggahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, bukan dikatakan barang siapa yang mengutuk. Percaya. Sekarang permasalahannya, Galatia 3 nomor 13, ini siapa punya dalil firman Tuhan ke? Apakah? Dengan jalan menjadi kutuk. Kok bisa jangan jalan menjadi kutuk? Kenapa harus jadi kutuk? Karena siapa? Karena kita. Berarti Yesus terkutuk karena kita. Berarti pengutuknya siapa? Elohim. Nggak mungkin. Elohim mengutuk pelaku dosa. Elohim tidak pernah sasarannya buta. Elohim tidak pernah salah sasaran. Siapa yang melakukan dosa, itu yang kemudian yang dikutuk. Kenapa pula orang lain yang dikutuk? Maka ketika kalian ingin terbebas dari kutukan atas perbuatan kalian, kenapa harus Yesus yang menanggung? Maka muncul pertanyaan, jika demikian hal ini benar adanya, muncul pertanyaan, siapa yang mengutuk Yesus atas karena dosa-dosa kalian? Ayo, jujur. Maukah Bapak mengutus Yesus karena dosa kalian? Sorry lade. Ada dalil. Tuhan tidak menghukumi kemudian orang benar karena ingin menyelamatkan orang yang salah. Nggak mungkin. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Tuhan mengutuk Yesus karena membenarkan orang yang bersalah. Cobalah teman-temanku, pikirkan, renungkan. Siapa yang mengutuk Yesus ini? Siapa yang mengutuk Yesus? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan juga memanggil murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya. Ayo.
Kalian harus mikul salib kalian sendiri. Kenapa harus ada Yesus yang Anda pikulkan salib Anda ke dia? Berapa data di dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus akan menyelamatkan orang yang menjadi pengikutnya bila mana pengikutnya itu memikul salibnya sendiri. Markus 8 nomor 34 sampai 37. Matius 16 nomor 24 sampai 26. Matius 10 nomor 38. Lukas 9 23 sampai 25. Matius 10 nomor 28. Mana lagi? Matius 16 24 sampai 27. Semua perkataan Yesus, apa kata dia? Setiap orang yang mau mengikuti aku, setiap orang yang mau menjadi pengikut aku harus memikul salibnya sendiri. Lalu, kalau kalian memikul salib kalian sendiri, lalu kenapa Yesus ada kata dikutuk? Siapa yang mengutuknya? Ayo, kita lihat apa yang diterangkan oleh Paulus dalam Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Saya ulang, Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Yesus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apa lu bilang? Yesus memerdekakan kita. Yesus kemudian melarang kita lagi untuk dikenakan kuk penghambaan. Pret. Yesus mengatakan di dalam Matius 11 nomor 29, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa kata Yesus? Saya ulang lagi, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Datang Paulus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Yesus mengatakan, pikullah kuk yang kupasang, pikullah kuk yang kupasang, kata Yesus. Paulus mengatakan, Kristus telah memerdekakan kita. Sekarang ketika Yesus anak Maria memasang kuk untuk pengikutnya, lalu kemudian datang Kristus kepada Paulus, membebaskan kemudian orang-orang dari kuk penghambaan. Ini Kristus siapa? Kok bertentangan? Kok bertentangan? Kok bisa beda? Kristus yang satu memasang kuk, Kristus yang satu memerdekakan kuk. Nah, kembali kepada tema, siapa sih yang mengutuk Kristus sampai mereka mengatakan kita sudah dibebaskan dari kuk penghambaan karena Kristus telah terkutuk karena kita. Pret. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, Gergaji Besi, selamat malam. Gergaji Besi, selamat malam, dibuka meunya. Gergaji Besi. Ya, selamat malam, Bang. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Bisa menjawab pertanyaannya sebelum ke murid Yesus? Pertanyaan dari Bang Juma itu ya? Ya, siapa yang mengutuk Yesus? Kalau siapa yang mengutuk Yesus, saya setuju dengan perkataan Bang Juma bahwa Yesus itu tidak dikutuk oleh Bapa, karena orang yang dikutuk itu adalah orang berdosa. Tetapi kenapa Yesus dikatakan Paulus dia terkutuk? Kalau bahasa aslinya di situ dikatakan bahwa dia menanggung kesalahan orang lain. Dia menderita bukan karena perbuatan dia sendiri, tapi karena menggantikan kesalahan orang lain. Jadi memang benar Yesus itu tidak bersalah, Yesus itu tidak berdosa. Lalu yang mengutuk siapa? Tetapi dia menggantikan kesalahan orang lain. Makanya lalu yang mengutuknya siapa, Bang? Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Terkutuklah orang yang disalib. Nah, kenapa? Karena melatar belakang, karena ayat ini muncul karena konteksnya melatar belakangin di mana orang-orang Galatia pada saat itu kembali
mau kembali kepada hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Makanya Paulus katakan bahwa kutuk hukum Taurat itu sudah ditanggung oleh Kristus. Jadi di ayat lain dia berkata, dia yang tidak mengenal dosa sudah dijadikan berdosa supaya di dalam dia kita dibenarkan gitu loh. Pertanyaan Jadi, saya, siapa yang mengutuk Yesus? tidak ada yang mengutuk Yesus. Lah faktanya dia terkutuk kok. Yesus, Di dalam Yesus Galatia 3. memposisikan. Jadi gini. Galatia Paulus 3. Iya Nomor benar. 13. Makanya izinkan saya Anda sudah habiskan waktu. Tidak ada jawaban. gimana? Anda hanya mutar-mutar. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Sudah saya katakan, tidak ada yang mengutuk Yesus. Faktanya tapi dia Yesus mengambil dikutuk. posisi Faktanya dia mati dengan jalan kutuk. Siapa yang itu. Ya, mengutuknya? karena Yesus memposisikan diri dia. Lah, siapa yang memposisikan diri dia? Anda dengar nggak apa yang saya katakan tadi? Tidak ada yang boleh menjadi pengikutku kalau dia tidak memikul salibnya sendiri. Kenapa Anda memaksakan doktrin bahwa Yesus memasang diri untuk kuk kalian? Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarkan? Santai, Ayo. Bang. Cuma kenapa sih? Saya sangat santai. Kenapa mulai kejam-kejam? Oh, kok ya saya yang Kita kan kejam sudah pula. sering diskusi. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa sih? Siapa Masa yang kamu nggak ingat mengutuk suara saya Yesus? ini? Anda mengatakan Kamu sudah Anda mulai yang ingat mengutuk suara Yesus. saya seharusnya. Loh, Galatia 3 nomor 13. Cuma mulai kejam-kejam, Kristus telah menebus kita. Halo, apa kabar? Kita di situ Zulkifli? siapa? Masih ingatkah di kau sama Kita itu Datuk siapa? Kita itu Zulkifli? siapa? Makanya dengar dulu Zulkifli. Kita itu siapa? Makanya dengar dulu kalau orang berbicara, jangan kau kutip-kutip ayat lalu Kamu kau itu simpulkan. tidak menjawab Ya, pertanyaan makanya kau saya, makin saudara. terpintar. Udah Kau Anda memang dibawa. Kemangi, sesat kau kemangi, memang. kemangi, Takut kapur Zulkifli. siri, kemangi kapur siri. Saya mau berdiskusi dengan orang yang IQ-nya di atas rata-rata, bukan berdiskusi dengan saudara saya Kristen yang cuman modal semangat doang. Jangan modal semangat, saudaraku. Pakai akal. Ada Bible sebagai kitab yang Anda sucikan, pakai data-data itu. Oke? Jangan merusak diskusi, jangan. Ini diskusi ilmiah. Siapa yang mengutuk Yesus? Tak ada yang mengutuk Yesus. Loh, Galatia 3 nomor 13 itu mau dibuang. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Aduh, Oke, saya baca dulu Galatia 3:13 ya. Ya. Gini cara memahaminya. Kristus telah menebus. Menebus itu artinya menjemput. Mati Kita dia. Menjemput. dari hukuman berat, hukum Taurat, Mulai mesin. dengan ya menjadikan Yesus mengalami hukuman berat. Itu artinya Nah, hukuman berat. siapa Ya. yang menghukumnya? Siapakah yang sedang mengutuk Yesus pada saat itu? Pasti antikristus. Ya. Antikristus mengutuk utusan Tuhan yang suci. Dengarkan. Masalah Ilah yang generasi. iblis pasti mengutuk Ya Allah ya ilah yang Karim. Tuhan. Tadi ada yang mengatakan Ilah yang mengutuk Yesus adalah dosa. Sekarang yang mengutuknya adalah antikristus. Alamak. Ya, begini. Kutu artinya hukuman berat, ya. Siapa yang Hukuman mengutuk berat. menghukum Yesus? Siapa yang menghukum? Tadi kan aku jawab. Jangan kau tanya lagi pertanyaan. Aku Siapa jawab. yang pantas menghukum Yesus? Siapa? Yesus bukan mendapat hukuman. Yesus mengalami hukuman penderitaan berat. Jelas-jelas kok. Mengalami Kristus telah menebus siksaan. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaannya, siapa kita sampai-sampai Yesus itu harus menanggung kutuk? Kita ini siapa? Dan kalau Yesus menanggung kutuk, kutuk dari siapa? Kutuk dari Tuhan tidak mungkin. Tuhan tidak akan pernah mau mengutuk Yesus, orang yang dikasihi. Lalu siapa yang mengutuk Yesus ini? Biar ku cakar matanya.
Siapa ini yang membuang Dengarkan sampah aku kepada jawab. Yesus? Hah? Kalian yang bikin sampah, Yesus yang harus Yang pungut sampahnya. melakukan, dengarkan. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Pedang hukum, Bang. Pedang hukum lagi, lain lagi nih. Simpel aja lah. Siapa gitu kan? Siapa yang mengutuk Yesus? Mute. Ada dua nih, ada dua. Antikristus. Yang mengutuk Yesus itu Bapa, Tuhan, atau iblis? Siapa yang mengutuknya? Salah satunya siapa? Ayo. Iblis antikristus. Ketahuan. Kamu ketahuan. Kamu ketahuan. Iblis Yang mengutuk Yesus. membuat Tunggu. tantangan terhadap Yesus. Tunggu. Iblis yang mengutuk Yesus. Apa yang kalian dapatkan dari kutukan iblis terhadap Yesus? Ngarang dia, Bang. Sudah benar itu. Aku ada di pihakmu, Gumasa. Karena Bapa pencipta langit dan bumi yang maha suci tidak mungkin mengutuk Yesus. Tidak mungkin. Hanya ada satu pengutuk mengutuk Yesus. Siapa yang biasa mengutuk orang suci? Tuhan atau iblis? Yang mengutuk orang suci adalah Siapa yang mengutuk orang yang benar? Tuhan adalah atau Tuhan. iblis? Yang mengutuk orang suci adalah iblis. Ya, iblis. Yang mengutuk iblis adalah orang suci. Yang mengutuk Tuhan atau mengutuk orang suci adalah iblis. Iblis. Coba. Yang mengutuk Saudara saya Tuhan Gumasa atau yang mengutuk kencing orang aja suci nggak pernah adalah lurus. iblis. Tahu kalau yang mengutuk Yesus itu iblis. Tepuk tangan untuk saudara kita Gumasa. Tepuk tangan. Kali ini Gumasa pintar. Jadi kalian mendapat hadiah dari yang ada di dunia yang tapi dirasakan mulai kamu oleh sama Yesus obatnya rusak. adalah kutukan-kutukan yang diterima Yesus daripada antikristus yang anti Yesus adalah seorang Tuhan. Iya. Berarti antikristus mengutuk Tuhan gitu. Tuhan mengutuk antikristus, antikristus mengutuk Tuhan. Tuhan mengutuk Tuhan artinya antikristus. orang sangat suci. Antikristus mengutuk Tuhan. Tuhan juga mengutuk antikristus. Berarti kalau antikristus mengutuk Yesus, berarti Yesus kemudian menjadi kutuk itu karena kutukan iblis. Dengarkan dulu kata-kata menjadi kutuk itu apa artinya? Berarti iblis mengutuk Tuhanmu, gitu maksudnya. Menjadi kutuk artinya Yesus mengalami penderitaan berat. Iblis mengutuk sembahan saudara. Karena Elohim, Yesus Tuhannya Yahudi, hanya salah seorang mustahil Tuhan, salah mengutuk seorang penghuni Yesus. surga. Mustahil. Yesus hanya salah seorang Tuhan atau salah seorang penghuni surga. Matem ya. Mana yang betul ini? Sebab orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang sangat suci Hancur mina. pasti mengalami kutukan dari iblis-iblis. Orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang sangat mulia pasti mengalami kutukan-kutukan dari para iblis, antikristus. Iblis mengutuk orang benar. Jadi Bahkan iblis Tuhan mengutuk artinya Tuhan. orang benar atau orang yang mulia atau orang yang sangat suci. Karena Yesus salah seorang Tuhan, salah seorang penghuni surga, salah seorang yang sangat mulia, sehingga iblis sangat benci kepada semua para penghuni surga. Iblis adalah yang sangat memusuhi para Tuhan, para penghuni surga. Oh mama. Itulah sebabnya semua umat iblis tidak ada yang bertuhan kepada penghuni surga. Contohnya, Muslim tidak bertuhan kepada penghuni surga. Kenapa? Karena penghuni surga musuh abadi bagi iblis. Oh mama. Tuh, ya. ODGJ kau.
Sudah mulai. Mendeteksi iblis dan umat iblis. Dengarkan. Sama murid Yesus. Sama murid Semua Yesus. Tuhan atau semua penghuni surga adalah Masa musuh murid abadi itulah, bagi sama murid iblis. Yesus lebih pintar. Pejabat surga sudah Semua mulai. Tuhan atau penghuni Murid Yesus saja. Silakan murid Yesus. Oh mama. Lanjut aja. Silakan. Oh, kau setuju pernyataan Gumasa? Oh, udah turun. Silakan. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu Pedang dulu. hukum. Apa bang? Pedang hukum. Pedang hukum. Maksudnya apa ini? Di Zakaria 13 ayat 7 disebutkan, wahai pedang, bunuhlah gembala sehingga akan terpencar kawanan domba. Nah, jadi yang membunuh Yesus adalah pedang. Pedang dari itu sang maksudnya di Bapa. situ apa? Pedang hukum. Ya, maksudnya pedang hukum itu kan tidak mungkin pedang yang terbang gitu kayak filmnya Angling Dharma kan gitu. Iya. Jadi Maksudnya apa itu? aturan hukum yang diberlakukan di masa itu membuat Yesus terhukum. Ya terhukum. Yang menghukumnya siapa? Pemerintah Romawi melalui tua-tua Yahudi. Oh, berarti pemerintah kemudian Romawi mengutuk Yesus gitu. Dia menjalankan aturan hukum. Jadi yang mengutuk tetap hukum, Bang. Hah? Yang mengutuk Yesus adalah Hukum melalui tangan-tangan orang Romawi. melalui hukum. Maksudnya emang ada di dalam kitabnya Yahudi menghukum orang benar. Ada Di mana Ini. itu bang? Ada ayat di Perjanjian Lama mengatakan sini, barang siapa yang menghujat Tuhan maka haruslah ia mati. Yesus menghujat Tuhan nggak? Bang? Iya, di ulangan lagi. Yohanes 10 ayat 33 kalau nggak salah ya. Orang-orang yang Berarti Yesus ini pendosa dong. Nah, sayangnya ucapan dia itu dianggap sebuah penistaan agama, tapi Nah, itu menurut sebuah kejujuran. tadi menurut hukum, berarti Yesus itu melanggar Ya, hukum. ya, dianggap melanggar hukum karena dianggap menghujat Tuhan. Berarti Yesus ini memang pendosa. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang disampaikan Yesus itu adalah kejujuran dan kebenaran gitu. Aduh, parah ini. Kalau itu bukan kemudian kesalahan, terus kenapa dia dikutuk? Ternyata itu adalah kebenaran. Terus yang mengutuknya Karena mereka siapa? menganggap kalau Enggak, yang mengutuknya siapa? Yang mengutuknya siapa? hukum yang berlaku pada saat itu. Loh, tadi katanya itu kebenaran. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran karena Lalu yang mengutuknya siapa, Bang? Nah, karena ucapan Yesus dianggap sebuah kesalahan dan pelanggaran hukum, maka Yesus diadili dan dinyatakan bersalah karena mereka tidak tahu Ya, yang mengutuknya siapa? hukuman yang berlaku saat itu. Hukuman yang berlaku saat itu. Bukankah Yesus ini adalah kebenaran? Nah, saat itu Nano. Yesus Coba menyetarakan Anda diri baca dengan- dalilnya deh. Coba Anda baca dalilnya Galatia 3 nomor 13. Ya. Benarkah karena pelanggaran yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Coba. Kalau di Galatia itu Yesus menjadi kutuk karena kita gitu kan. Siapa Tapi kita? Siapa kita? manusia-manusia berdosa. Berarti gara-gara kalian lah sampai Yesus dikutuk. Nah, tapi Gitu, betul nggak? tujuannya apa gitu kan? Enggak, betul nggak, Bang? Apa dia menanggung itu? Betul nggak Yesus dikutuk karena kalian? Sedikit sebagian. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau jika itu benar adanya, berarti Tuhan yang mengutuk Yesus. Ya, melalui pedang hukum. Nah, sekarang Tuhan itu maha tahu atau tidak, Bang? Tahu.
Nah, sekarang kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa dia sasarannya salah? Tidak salah sasaran. Memang tujuan sejak awal itu memang ingin membunuh Yesus. Jadi Yesus ini memang benar-benar pelaku dosa. Bukan, tujuan awalnya Nah, terus kenapa dikutuk sama Tuhan? agar bisa menggantikan hukuman para manusia. Iya, berarti salah sasaran, Cak Ayu. Tuhan salah sasaran. Karena yang harus dikutuk itu pelaku dosa. Kenapa Yesus yang dikutuk? Karena seluruh manusia itu pelaku dosa dan tidak ada manusia yang sempurna. Terus kalau misalnya nih, seluruh manusia sebagai pelaku dosa, kenapa Yesus yang dikutuk? Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai-sampai Yesus harus dikutuk. Iya, Berarti yang mengutuknya siapa? Tuhan. Oh, berarti Tuhan bisa mengutuk orang benar. Nah, kalau kutukan itu kan di Ulangan 24 disebutkan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, tapi ada tapinya, Bang. Ulangan 21. Oh iya, Ulangan 21, maaf ya. Kalau seandainya orang yang digantung kayu salib itu beneran berdosa dan melakukan kesalahan dan kejahatan, maka dia memang terkutuk dan masuk neraka kekal, betul. Tapi kalau ternyata orang yang digantung di kayu salib itu tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan, dia akan hidup kembali gitu. Nah, itu Yesus hidup kembali. Masalah generasi. Salah judul filmnya. Ceritanya pun salah. Yesus itu tidak berdosa. Yesus Ya, tidak makanya pernah dia dibagi, melakukan Bang. dosa. Terus kenapa dia yang Makanya harus dibagi. dikutuk? Nah, dia menanggung kutuk orang-orang yang percaya kepadanya. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengutuk orang yang benar. Silakan. Tuhan mengutuk orang yang benar. Tidak Iya. ada. Lalu kenapa Anda menuduh Tuhan mengutuk Yesus yang benar ini? Dia menanggung kutuk. Nah, Di mana dalilnya Tuhan menanggungkan kutuk kepada orang benar? ya tadi yang Anda bilang Galatia 3 tadi. Oh, jadi Paulus sudah jadi Tuhan? Dia hanya mengutip, Bang. Hah? Dia hanya mengutip. Yang dikutip itu bila mana ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Iya. Nah, sekarang Yesus melakukan dosa apa? Dia akan Sekarang mati Yesus dosa. melakukan dosa apa? Tidak ada, makanya dia hidup lagi, Bang. Berarti tidak cocok Paulus. Paulus Kan dia itu hidup salah lagi. nangkap dalil. Ya, Paulus itu nggak salah ngambil dalil. Sabar bang. Ulangan 21 nomor 22, orang yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang apa dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Ada nggak? Ada. Apa? Apa ya? Nah, Yesus dituduh penistaan agama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi tidak maha tahu. Enggak, memang tujuannya begitu, Bang. Bukan gitu bang. Alamak. Bukan. Suma, jadi gini Suma. Kalau kenapa Yesus mengutuk itu karena apa ya? Bangsa Romawi itu harus punya satu raja. Kan itu kan kerajaan. Jadi dia menganut Yang mengutuknya sistem kerajaan. siapa? Bukan. Gini, Bang. Yang mengutuknya siapa? Tar dulu, Bang. Bisa diem nggak bang? Tulis. Saya mau ngomong. Yang dikutuk oleh Elohim pelaku dosa atau orang benar? Nah, dalam kitab Jadi gini Suma, Ulangan jadi yang mengutuk Yesus Barang atau siapa menanyakan Yesus mengutuk itu Tuhan. bangsa-bangsa Romawi. Oh, berarti Aduh, orang benar Bang. dikutuk sama bangsa Romawi gitu. Bukan gitu Suma. Kan dia kan bilang, aduh bang, abang bisa diem nggak bang? Saya mau Enggak, ngomong. pertanyaan saya Tuh. tolong dicerna dulu, jangan cuma modal Iya, banyak saya ngomong. Dicerna dulu. Orang yang dikutuk Tuhan pelaku dosa kan? Ya, sedikit Bang. Di Nah, kitab pelaku Ulangan dosa. tertulis Sekarang bahwa- siapa yang pelaku dosa? Yesus atau kalian? Oke, sekarang saya kutip di Perjanjian Lama tertulis begini. Barang siapa menghujat Tuhan, maka dia harus dihukum mati, gitu kan? Yesus menghujat Tuhan enggak? Nah, ketika Yesus di Yohanes 10 ayat 33, orang-orang Yahudi mengatai dia telah menghujat Tuhan. Kemudian Yang tahu Yesus menghujat Tuhan orang Yahudi atau Tuhan?
Orang-orang Yahudi berkata seperti itu dan Iya, maksudnya Tuhan Romawi. yang tahu kalau Yesus itu menghujat Tuhan, orang Yahudi apa Tuhan? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Berarti Tuhan tidak mengakui bahwa Yesus itu menghujat dirinya. Betul. Nah, terus siapa yang mengutuk Yesus? Orang-orang Yahudi dengan Berarti bukan Tuhan kan? Ya. Nah, bukan Tuhan yang mengutuk Yesus. Orang Yahudi yang mengutuk Yesus. Lalu Paulus mengatakan, Kristus menebus kutuk orang-orang Kristen. Itu ternyata bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran orang Yahudi, betul? Tapi dengan jalan kok menanggung tapi? itu, Kok tapi tadi? Tapi tadi katanya Yahudi. iya, dia kan Berarti Paulus mengatakan bahwa berdasarkan orang-orang Yahudi, Kristus telah menebus kutuk orang Kristen dari Torah dengan jalan menjadi kutuk. Itu Paulus mengutip perkataan orang Yahudi, bukan firman Tuhan. Oke? ya, tapi dengan jalan dia Bagus menanggung sekali. hukuman itu, Berarti mimpi orang Kristen dosanya ditebus dengan jalan Yesus mati dikutuk disalib, itu bukan ajaran Tuhan tapi ajaran orang Romawi. Selesai kita. aduh, Susah dia susah. Bukan gitu Suma, maksudnya Suma. Loh. Mana yang betul Sebentar, ini? sebentar. Jadi Katanya tadi iya, sekarang kok bukan begitu. Sebentar Suma. Jadi gini Suma. Gimana? Romawi itu kan sistemnya kerajaan. Ya, mereka itu, mereka kan hanya punya satu raja dong harusnya. Kan Yesus kan merasa dirinya raja. Ya kan? Terus? Dia enggak. Aku Enggak. dari kerajaan Enggak pernah Yesus dunia mengaku ini, raja, dari enggak tempat ini, pernah. gitu. Bahkan pernah di Alkitab kan dulu enggak? Nggak pernah. Yesus mengatakan Iya kan? kerajaanku bukan dari dunia ini, berarti dia bukan kerajaan di dunia. Iya dulu dari dunia ini kan ada kan? Iya kan, tapi dia seorang raja kan. Nah itu yang nggak boleh. Nggak ada dia pernah mengaku Orang saya Yahudi. seorang raja, nggak ada. Itu orang Yahudi, Oh, orang ini non bagus. Yahudi, orang Roma Iya, yang tapi mengatakan kan- itu. Yesus Itu tidak pernah mau mengatakan dia seorang Yahudi raja. kayak gitu. Nah itu Dia nggak mengatakan boleh. Cuma itulah yang kerajaanku. ditentukan itu. Kerajaanku Bukan bukan dari dari dunia dunia ini, ini. kan? Bukan berarti dia raja. Nah itu penyebabnya. Itu sebabnya Yesus dikutuk. Berarti yang kamu mengutuknya salah siapa? paham. Yang mengutuknya siapa? Ya orang-orang itulah ya. Orang Yahudi. Ya, rakyatnya Yahudi Berarti itu. Paulus mengutip bahwa Yesus itu menebus kutuk untuk Kristen berdasarkan pengajaran orang Yahudi. Betul? Ya sekarang kalau misalkan dia nebus, iya dia nebus. Masalah sekarang kamu dihukum sama generasi. siapa? Kan itu. Saudaraku, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen dengan jalan kutuk. Itu Tuhan yang Ya, mengutuk makanya- Yesus atau siapa? Kan dia bisa balik lagi. Kamu balik lagi. Nah itu seperti mata pisau gitu loh Zuma. Ya, berarti Yesus Kalau kamu punya mati. pisau, kan Berarti Yesus cuma mati di bawah, dengan jalan kutuk. di atas, itu. Berarti Itulah. berarti Yesus mati dengan jalan kutuk itu sesuai dengan ajaran orang-orang Yahudi. Iya iya. Nah, kalau ajaran Tuhan Yesus dikutuk tidak? Dia nggak dikutuk dia sama Tuhan. Itulah. Sama Tuhan Yesus dikutuk nggak? Dia tidak lah. Tidak. Berarti Nah, makanya menurut saya Tuhan, bilang. sabar. Berarti menurut Tuhan, dosa-dosa Kristen tidak ditebus melalui salib. Betul? Dan tidak juga Suma. Kan dia Iya. dia patahkan. Masalah Tadi kan dia patahkan. generasi. Lu yang salah paham. Mana yang Itulah betul? Suma. Mana yang betul? Kamu yang botol lah, ketahuan.
Solang generasi. botolnya ketahuan. Hancur, hancur. Aduh, botolnya cuma Hancur, ketahuan. hancur. Orang-orang Ah, Kristen ya. bermimpi Aduh, bahwa dosa-dosanya mimpi lu. ditebus Lu yang dengan mimpi. jalan Yesus disalib dengan jalan kutu di Ya tiang kan? salib. Tuh kan, Ternyata kotor. Tuhan tidak mengutuk Yesus. mampus, Yang mengutuk kena, Yesus kan? itu adalah orang-orang Kena, Yahudi. aduh, Berarti kena. Bukan Kristen mimpi. selama ini Loh, di-prank. kan salibnya kan? Kan mimpi kan? Nah, itulah Islam. Masalah Mimpi. generasi. Nah. Berarti di-prank kalian ini. Enggak lah, Yesus, kan ada dosa- dipatahkan cuma. Jangan ribut dulu. Enggak, dosa-dosa kamu itu ditebus dengan jalan Yesus mati dikutuk kan? Enggak lah. Lalu bagaimana Makanya caranya kami dosa-dosa kalian diselamatkan ditebus? oleh Yesus kan itu. Gimana Kan cara itu. dosa kalian Itu kan. ditebus? Gimana cara dosa kalian ditebus? Tuh, bang, cepet bang. Ah, Halo, Bapak. gimana cara dosa Anda ditebus? Dengan cara Dengan cara percaya kepada Tuhan. percaya kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Itu betul. Ini yang dibahas ini. Siapa yang mengutuk Yesus di tiang salib? Ayo. Itu kutuk itu 2000 tahun. terjadi karena manusia melanggar hukum Tuhan. Nah, Aturan manusia yang melanggar ditetapkan hukum Tuhan. Tuhan. Oke. Manusia melanggar. Maka yang pantas untuk dikutuk manusia yang melanggar hukum Tuhan atau Yesus? Siapa yang melanggar hukum itu, aturan yang ditetapkan Tuhan? Manusia. Berarti yang dikutuk harusnya manusia kan? Iya, makanya Yesus. Terus itu siapa yang jadi mengutuk manusia. Yesus? Lalu siapa yang Karena mengutuk dia harus Yesus? selamatkan manusia, makanya dia harus Iya. jadi manusia. Itu kok kamu yang maksa? Di Karena mana Anda dalilnya? Tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan menyelamatkan orang berdosa dengan cara mengutuk orang yang benar. Di mana dalilnya itu? Di mana? Sekarang ini caranya. Kenapa toke saya nggak bunyi lagi? Adam berbuat dosa, Adam kan manusia. Adam Toke saya kenapa nggak? Oh, dia lagi serius mendengarkan. Toke-toke di ruangan saya ini pada serius. Kaget mereka. Loh, kok nggak ada Kristen yang bisa menjawab siapa yang mengutuk Yesus? Toke saya pun kaget. Jujur bang, kalau Anda sudah mengakui bahwa yang dikutuk Elohim, yang dikutuk Tuhan adalah pelaku dosa, lalu yang mengutuk Yesus siapa? dosa itu adalah kutukan bagi Iya. manusia. Iya, betul. Saya tahu. Yesus ini bukan orang berdosa. Lalu yang mengutuknya siapa? Makanya dia tidak berdosa sehingga Terus kenapa dia lewat dikutuk dia dan itu siapa kamu yang akan mengutuknya? dibenarkan, dibersihkan, disucikan. Lah, supaya sekarang Anda siapa tahu. yang mengutuk Yesus, abangku? Dosa itu yang menjadikan dia sebagai Bukannya kutuk. dosa, bukannya Yesus tidak pernah melakukan dosa. Jadi ketika Ah. dia itu mau menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia karena yang diselamatkan itu adalah manusia. Nggak nyambung. Kau lari ke doktrin Masa gereja. binatang bisa selamatkan? Lah, faktanya begitu. Orang-orang Yahudi Zaman dulu diperintahkan itu untuk juga. berkorban binatang. Kok Anda menantang Tuhan ini? Aduh, gila nih. Gila ini. Binatang itu tidak bernyawa dia. Imamat 1 nomor 5, katakanlah kepada orang Israel ketika Keadilan. mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka mengorbankan binatang. Kok Anda pula yang melawan Tuhan? Ada binatang yang datang nangis. Oh, itu Yesus aja Anda Saya katakan dibunuh, ikut-ikutan saya jadi dibunuh, binatang ada. untuk menebus dosa. Artinya yang menebus dosa itu binatang. Inilah anak domba Tuhan yang akan menghapus dosa dunia. Berarti yang binatang sempurna. dulu. Berarti jadi binatang dulu baru Yesus menebus Kristus dosa. adalah kurban yang sempurna. Saudaraku, saudara, tenangkan diri Anda. Ada ayatnya. Sekarang Siapa saya yang tunjukkan mengutuk kepada Anda. Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Bukankah Yesus itu manusia suci, manusia yang benar, manusia yang Iya, dikasihi memang. oleh Tuhan? Terus yang mengutuknya siapa? Karena kutukan Bukan itu- karena. Saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? bukan siapa yang mengutuk Yesus, tapi Ya itu pertanyaannya. Anda dengar dulu. Anda dengarin dulu saya jelasin. Saudaraku,
Karena Saya Anda tidak bertanya, mau dengar, nggak perlu kau ya menjelaskan. sudah. Kami udah tamat dengan konsep Kristen itu, kami Anda udah tidak mau tamat. dengar, ya sudah. Orang-orang Kristen diselamatkan dari dosanya dengan jalan Yesus yang menjadi tumbal kutuk. Pertanyaannya, Kenapa? siapa yang mengutuk Yesus? Kalau memang begitu, kenapa Anda tidak mau mendengarkan saya omong? Karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Iya, makanya saya mau jelaskan. Ya, saya bertanya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Tidak ada yang mengutuk dia. Lalu yang mati digantung di tiang salib itu siapa? Itu Yesus Kristus. Siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Terus kenapa dia mati dengan jalan kutuk? Dia menanggung akibat dari dosa manusia. Berarti kalian yang mengutuknya. Bukan kita yang mengutuk. Lalu siapa yang mengutuknya? Dia. Dosa kalian kan? Dia Dosa melakukan- kalian kan? Berarti Anda kalian dengar yang dulu. mengutuknya. Anda dengar Tuhan dulu. Elohim tidak mengutuk Yesus. Nah, Anda Kalian dengar punya dulu, dosa saya yang jelasin. menyebabkan Jangan Yesus Anda dikutuk. ngomong terus. Kasih Kalian saya punya dosa kesempatan. yang menyebabkan Yesus mati dengan jalan kutuk. Berarti Percuma kalianlah ngomong yang sama mengutuk Anda kalau Anda nggak Yesus. kasih kesempatan buat Yesus menjadi ngomong. kutuk karena kalian. Kalianlah penyebabnya Yesus mati dengan jalan kutuk. Betul? percuma ngomong sama Anda. Dosa-dosa kalian tidak tanggung sendiri, tapi kalian tanggungkan ke Yesus sehingga Yesus mati dengan Saya jalan kasih kutuk. tahu Anda Betul? ya. Anda kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus, maka Anda kutuk, habis itu Anda tuhankan. Saya curiga nih, ada yang mengatakan Yesus asli dikutuk, ada yang mengajarkan Yesus asli terkutuk supaya si palsu dituhankan. Aku kok curiganya ke situ, Bang. melalui dia Yang asli Anda akan dikutuk, dibersihkan, yang satu Anda akan disembah. disucikan, dikuduskan, baru Anda bisa masuk ke surga. Saudaraku, jangan Karena dulu dia berbicara adalah kekudusan. satu-satunya orang yang bersih, orang Jangan yang tidak berbicara cacat, tidak kekudusan. berdosa. Dia Kalau suci, dia doktrin kudus, dogma ajaran bagi agama Tuhan. Anda itu benar, maka satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang Coba Anda. paling banyak Coba dosanya Anda adalah jelaskan. Yesus. Kenapa? Karena semua Anda dosa-dosa jelaskan kepada Kristen saya. diserahkan oleh kepada siapa? Apa pengertian Seluruh dosa-dosanya Kristen jembatan diserahkan kepada siapa? Siratul Mustaqim itu. Ya, mulai cerita sendiri. Coba. Coba Anda jelaskan tadi saya. Semua dosa-dosa itu diserahkan kepada siapa? Semua dosa-dosa Kristen itu diserahkan kepada siapa untuk dipikul? Karena Anda nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Iya, saya mau Yesus kasih tahu mengatakan, Anda, tapi Anda barang ini siapa tidak kasih yang kesempatan tidak buat saya memikul ngomong." salibnya sendiri, Nah. dia tidak bisa Anda- mengikuti aku. Ini pengetahuan Anda itu di bawah rata-rata ini. Kalau memang Anda berpengetahuan, kasih saya kesempatan untuk ngomong, kita gantian, bukan Oke. caranya seperti ini. Oke, pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Saya kan udah jawab tadi. Terus saya mau menjelaskan, Anda Siapa yang mengutuk Yesus? potong-potong. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Tapi faktanya dia mati dengan jalan kutuk. Dia mati menanggung dosa manusia. Oh, berarti gara-gara kamu sampai dia dikutuk. Dosa manusia. Jadi gara-gara ente, Yesus mati dengan jalan kutuk. Hah? Karena ketidaktaatan manusia. Iya, karena makanya- ketidaktaatan kamu sampai Yesus mati dengan jalan kutuk gitu. Makanya Iya, dia kok harus makanya katanya mau menggantikan diskusi. kamu supaya kamu itu bisa Kalau hidup. ditanya kok larinya ke makanya. Kamu bukan statusnya lagi mengajar. Kamu sekarang ini sudah terdakwa. Kamu ini sekarang duduk di kursi pesakitan karena telah memfitnah Yesus begitu kejam, paham? Makanya Anda harus percaya dia supaya Nenek Anda itu kiper. diselamatkan. Percaya dia, matamu suwe. Sekarang Kalau Anda permasalahannya tidak bukan di percaya situ. dia, Anda Saudara, akan mati pertanyaan dengan dosa-dosa saya Anda. tolong diarahkan kepada jawaban yang betul. Apakah karena dosa-dosamu orang suci Yesus menjadi kutuk? Dia mati karena dia satu-satunya orang suci. Makanya
Dengan kamu percaya terhadap dia, kamu akan disucikan, dibersihkan, baru bisa masuk Dengan surga. cara dia dosa-dosaku ditanggung sama dia gitu. Iya. Di mana itu? Di mana Tuhan mengatakan dosa ditanggung oleh orang benar? Ayo, tunjukkan dalilnya. Ya kok karena pula. Itulah kau. Lain ditanya, lain dijawab. Kamu tidak sedang punya kapasitas mengajar di sini. Ini bukan gereja. Karena saya belum selesai cuma ngomong, Anda udah kamu yang pengajar. Kamu nggak nyambung, saudaraku, nggak nyambung, nggak nyambung. Iya, saya tanya sama kamu kalau gitu. Apa sih penghapusan dosa itu? Penghapusan dosa itu pertobatan. Terus? Bertobat. Enggak, maksudnya yang dalam Yesus menanggung dosa umat manusia itu maksudnya gimana? Ya, dosa-dosa kalian itu loh diambil alih sama Iya, dia. maksudnya itu bagaimana kok dosa-dosa kalian? Iya, dengan jalan dia mati terkutuk. Loh, iya, saya tanya maksudnya bagaimana sekarang dengan- kalau itu betul adanya, di mana katanya kamu mendapatkan? pengajar. Sabar, saudara, Katanya sabar. Tahan. Bang Suma. Kalau itu betul adanya, ini udah terima. Saya sudah terima pernyataan saudara. Saya sudah Kamu terima. kan katanya jadi pengajar. Ya, sekarang kalau Saya itu betul bertanya, adanya, jelaskan. Kok malah menjelaskan? kalau pernyataan saudara itu betul adanya, tolong dikuatkan pernyataan saudara itu dengan dalil bahwa Tuhan menanggungkan dosa-dosa orang yang kamu bersalah mungkin dirimu pengajar, kepada kan? orang benar. Itu dalilnya di mana? Loh, kamu kan dirimu pengajar kan? Dalilnya di mana? Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa nggak nyambung? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Itu dalilnya di mana? Yohanes 3 ayat 16. Nggak nyambung. Dan saudara yang satu ini ke pasar besok pagi ya beli kemangi. Kamu ngikut dirimu pengajar. Saudara, di mana Langsung, kan saya bertanya sama dalilnya kamu. Sekarang saya Tuhan tanya. mengutuk orang Kamu benar pengajar katanya, demi bukan saya untuk bertanya sama menyelamatkan para pelaku dosa? Di mana dalilnya? Tolong jangan kesurupan. Gak ada yang kesurupan, Bang Suma. Anda berdosa, terus Anda bertobat. Ya. Terus dosa yang Anda buat sebelum Anda bertobat itu ada sanksinya tidak? Ya tergantung, bisa jadi disanksi di bumi, bisa jadi disanksi di neraka. Bisa jadi. Sekarang bukan itu permasalahannya. Itu pasti ada sanksinya. Permasalahannya itu bukan di situ. Permasalahannya Sekecil adalah apapun dosa. siapa yang mengutuk Yesus. Itu dulu. Apapun dosa, sekecil apapun itu pasti ada sanksinya. Saudara, padahal Tadi ini Bang adalah Solid diturunin, kenapa itu? ini adalah Ada Bang Solid tadi diturunin, kenapa itu diturunin? Ngerocos. Bukan Makanya- ngerocos, si ngerocos Iya. orangnya benar, itu ada ilmu. Kalian turunin. Nggak begitu cara. Gak ada ilmu dia, ngeyel. Dia ngeyel, gak ada ilmu. siapa yang mengutuk Yesus. Ada ilmu, terus cuma ada ilmu. Anda yang punya dosa, Ilmu menipu. Yesus yang dikutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuk Yesus? Anda yang berdosa, Yesus yang dikutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuk Yesus? Jawab Maxen, jawab. Ayo. Saya kan udah jawab tadi. Siapa? Yesus mati di kayu salib itu. Udah. Mbak Maxim turun aja, Siapa? turun. Ya, siapa Turun, yang percuma. Mbak Maxim udah. Yang punya wewenang untuk mengutuk itu cuman Tuhan. Nah, di depan Tuhan ada dua kelompok. Yang pertama adalah pendosa, yang kedua adalah Yesus. Oke? Pertanyaannya, pendosanya Kristen, Yesusnya ini orang benar. Tapi anehnya yang dikutuk orang benar, Kristen yang dibenarkan. Yang pelaku dosa Kristen dibenarkan. Selamat malam, yang orang benar ini Juma malah Color. dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Juma Congor, selamat malam. Ya, selamatkan malam. Silakan. Pertanyaannya sederhana, Bang. Siapa yang mengutuk Ngapain di mute Yesus? itu? Ayo. Bang Alfa Semangat, kenapa semangat. di mute? Semangat. mulut. Siapa yang mute? Lanjut.
Juma, kau jangan mute ini. Ya, tapi jangan nyerang pribadi ya. Kalau nyerang pribadi saya turunkan. Jangan emosi ya bang, santai aja, santai kita. Siapa yang mengutuk Yesus manusia Kau suci tadi ini? udah dibuka data Yohanes 3 ayat 16, tapi congormu ribut Itu terus. bukan mengutuk, itu justru mengasihi. Tuhan mengasihi Yesus di situ. Inilah anaknya Ya yang dikasihi. karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Sehingga dosamu sama dosaku itu mana ada begitu ditanggungan. dalilnya di situ? Memang kalau kalian Ya ini Allah, nggak ya paham. Karim. Kok sampai segitunya sahabatku ini? Dalil itu tidak mengatakan begitu. Ya Allah. Mangga kan buka Mangga maskermu kan? itu biar nampak bibirmu yang tebal. Allahu Akbar. Ini pertanyaan serius. Kalau kalian mengasihi Yesus, tolong bantu Yesus dari fitnahan ini. Kenapa kalian mengaminkan, percaya, meyakini, malah menerima hadiah dari ajaran itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Selanjutnya coba baca. Siapa yang mengutuk Yesus? Bang? Mana ada lanjutannya tuh? Enggak, itu kan tertulis Kristus mati dengan jalan kutuk. Pertanyaannya, siapa Iya, yang mengutuk lanjutan ayat Yesus? berikutnya itu bilang Ya apa? Allah, ya kan. Siapa yang mengutuk Lanjutnya Yesus? terserah Anda. Sederhana loh itu pertanyaan. Saudaraku, siapa yang mengutuk Yesus? Pencipta langit dan bumi? Hah? Apa salah Yesus Dengar sampai Juma, dikutuk sama pencipta? pengertian dosa adalah kutuk. Juma, kau Ya. harus ngerti itu. Iya. Berarti Yesus. Kau paham nggak arti dosa itu? Itu adalah kutukan. Iya, itu makanya aku tanya, siapa yang mengutuk Yesus sementara Yesus tak ada dosa, gitu loh. Yesus nggak ada dosa, kenapa dia yang dikutuk? Sudah saya bilang. Aku rasa kalau sekolah kalian duduk di bangku belakang kau gigit-gigit pulpen. Nggak paham Sementara kau kamu dosa sendiri itu. yang merasa pintar nggak bisa jawab. Siapa yang mengutuk Yesus? Kau cuma bisa maki-maki saya. Kurasa kau sekolah kau duduk paling belakang gigi pulpen. Terus kamu sendiri jawabanmu apa? Enggak kan? Kau baca di apa itu di Yohanes 3 ayat 16 itu. Apa Karena hubungannya, coba? begitu besarnya sehingga dia menanggung dosa itu. Dosa Di kan mana adalah ada kutuk. dalilnya kayak begitu, Cak Ayu? Dalil ndak ada begitu. Ya Allah, sampai segitunya. Kamu yang gigit pulpen, bahkan gigi meja kau. Kau Dalil waktu kok sekolah kamu pelintir. ingus-ingusan, keluar ingusmu. Jangan kau pelintir dalil bibelmu. Udah terjemahan dipelintir lagi. Aduh, parah. Framing aja lah kau terus kerjamu Juma. Kok jadi kayak nyerang pribadi ya, Framing Bang? terus. Saya kan bertanya, ini kan ilmu. Apa salahnya kalau kalian buka tabir rahasia itu? Kami Islam ini kan penasaran. Siapa sih yang Sekarang mengutuk gini Yesus? aja, gini Juma ya. Kalau Isa yang kalian percayai dengan Yesus yang kami percaya adalah Tuhan, itu orang yang berbeda. Jadi jangan kau sama-samakan. Ya. Artinya kau itu membahas agama orang lain. Tidak paham kamu itu Juma. Dan aku diberkati dimanapun aku berada. Nabi Isa diberkati dimanapun berada, nggak pernah dikutuk. Loh. Dan di dalam agamamu Yesus dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuknya? Gak paham kau itu Juma. Ya kau tinggal jawab siapa yang mengutuknya. Kenapa? Karena di dalam Bukalah maskermu itu biar Fakhruj minha fa innaka rajim. 1 inci. Keluarlah kalian dari surga ini karena sesungguhnya kamu itu adalah makhluk yang terkutuk. Iblis yang terkutuk. Itu kalau di Islam. Kalau di kamu yang terkutuk Tuhan. Kenapa jadi kebalik? Maka kami penasaran, apa iya? Apa ya sembahannya Kristen itu dia sendiri yang kutuk? Siapa yang mengutuknya? Tak ada jawaban sampai sekarang. Siapa salah? Siapa benar? Baca. Siapa kalau terus kamu nggak yang mempercayai, kamu bantah terus. Lama-lama kamu yang ngomong. Yesus Pertanyaannya kurang besar bersalah. itu.
Apa Baca ulangan. sebenarnya Selamat malam, selamat malam. Baca ulangan 28 ayat 15. Apa katanya? Selamat malam. Ya, semangatkan malam. Ya, lanjut. Ya, Ke kemana-mana. selamat malam. Nanti. Juma. Pertanyaannya Kau siapa sudah yang baca mengutuk Yesus? kitab Kejadian, Ulangan, Siapa Imamat, yang sudah kau mengutuk baca? Yesus? Yang mengutuk Yesus siapa? Para saya mau tanya, kau sunat untuk apa? Sunat untuk apa saya tanya? Yang mengutuk Yesus siapa? Kau sunat untuk apa? Yang mengutuk Yesus siapa? Yang semua oten. Dengar semua ya. Saudaraku, Anda ini apa saja? Anda cuma Memang otak bebal ini. Anda cuma bersilat lidah. Yesus itu wabah Anda cuma dimanapun bersilat aku berada. lidah. kok. Ya, pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Anda cuma Kok silat bersilat lidah? lidah. Ya Allah, sampai segininya saudara-saudaraku. Aku sayang kalian loh. Aku sayang kalian. Kamu manusia munafik Juma. Kamu jangan apa kamu. Aku sayang Baca kalian. dulu, baca Dia Aku sudah mengasihi kalian. kebodohan dia. Aku Pakai mengasihi data. kalian. Menanggung, Aku menyayangi menanggung kalian. dosa. Bang Edward, Saya bertanya Ini oten-oten dengan terguncang. kawan. dengan Bukan. serius saya bertanya, saudaraku. Kamu lah yang Siapa Saya yang mau, mengutuk Yesus? saya mau kasih tahu untuk Suma dan kawan-kawan ya. Siapa yang Di mengutuk luar Yesus? Israel itu penyembah berhala. Ya Allah. Saya kasih tahu, saya terus terang sama kau. Sekalipun Siapa kau yang berbicara mengutuk sampai Yesus? langit runtuh tidak ada guna, karena di dalam Alkitab bilang di luar Israel itu adalah penyembah berhala. Kau seakan-akan Israel, Bang. Oh, kau tidak mengerti, kasihan kau. Kau Ya, tidak sekarang yang mengutuk Yesus siapa? yang Kau mengutuk tidak Yesus? mengerti, kasihan kau. Karena apa? Kau Bang Kalau Suma, cuman mau, gimana Bang? baca ulangan 28. Yesus dikutuk di situ ya Bang ya? kau sunat untuk apa? Kalau kau Ulangan sunat, kau 28 menjalankan semua ayat hukum 15 Taurat. sampai 20. Itu di situ udah Yesus itu udah dikutuk di situ di Kalau kau ulangan sunat, 28. kau laksanakan semua hukum Taurat. Itu menyangkut dengan kutuk itu. Terkutuklah bakulmu. Karena terkutuklah manusia melanggar kandunganmu, terkutuklah aturan atau apalagi hukum yang ditetapkan. terkutuklah orang yang Makanya mendatangkan manusia itu huru hara. Terkutuklah Nah. orang yang meniduri bini ayahnya. Apalagi Ini saya mau terkutuklah ngomong ke Anda, potong-potong lagi gimana ini terkutuklah Suma. orang yang makan suap. Jayen. Terkutuklah orang yang Kamu itu cocok kayak memakan suara harta anak Doraemon. yatim. Juma, Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda diam dulu, saya mau baca Terkutuklah ini. orang benar itu yang mana dalilnya? Kita gantian. Juma, kau mirip Doraemon. Suara yang bagus, Paman. Baling-baling angin. Sekarang yang saya pertanyakan, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk dan siapa Dia pengutuknya? tidak berbuat dosa. Dia adalah orang yang benar. Nah, terus yang mengutuknya siapa? Yang kudus. Yang tidak mengutuknya taat siapa? kepada Tuhan. Itulah makanya gue heran, kami Muslim heran. Dia kudus, dia orang suci. Lalu siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Faktanya di Galatia 3:13 dia mati dengan jalan kutuk. Enggak ada yang mengutuknya. Dia mati karena dia menanggung akibat dari kesalahan manusia. Dosa-dosa Berarti manusia yang kamu maksud Karena itu siapa? Karena manusia itu melanggar hukum Tuhan. Tuhan Berarti telah, para pelanggar-pelanggar ini lama yang mengutuk Yesus gitu. bukan mereka yang mengutuk dia. Lalu siapa yang mengutuk Yesus? Inisiatif Yesus Tuhan untuk Inisiatif selamatkan manusia. Yesus.
Kenapalah kalian ini enak-enak kali ngomong, seenak perut, asal ngomong saja. Inisiatif Yesus. Maka masa Tuhan Yesus ciptakan mengatakan, kamu Bung, Yesus Logikanya mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya sendiri. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya sendiri. sekarang Matius 10:28, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak bisa menjadi pengikut aku. Apakah Kenapa pula Bapak kau mengatakan bahwa melahirkan Yesus kamu itu untuk menanggung membunuh kutuk karena menanggung dosa kita? Coba jawab. Ya Allah ya Karim. Apakah Yesus kamu justru dilahirkan mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengikutku kalau dia tidak memikul salibnya sendiri. Terus kenapa Yesus kau kutuk? Karena dosamu. Makanya saya bertanya Terima kepada kasih, Anda, saudariku. apakah Anda dilahirkan untuk dibunuh? Emrasmen. Apalah ya orang ini? Apalah saudaraku ini? Hei, Apakah Anda Anda kan dilahirkan mengatakan untuk dibunuh? Kristus menebus Nah, kita kan dari nggak kutuk mau hukum jawab, ya Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Maksudnya apa itu? Maksudnya dosa-dosa kita yang ditanggung Makanya Yesus. kalau saya Kata mau siapa jawab, Anda Yesus diam. menanggung dosa? Yesus sendiri mengatakan, dan orang yang tidak mau memikul salibnya tidak bisa menjadi pengikutku. Jangan terus ribut Nobit. Biarin aja dia ngomong. Lukas 9:23. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, ia harus memikul salibnya. Apa artinya memikul salib? Saya tanya Anda. Matius 10 nomor 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Terus di mana Yesus mengatakan aku menanggung salib, aku yang memikul salibmu semuanya? Mana dalilnya? Kamu mau ngomong sampai berbusa-busa. Lah, saya baca dalil. Saya ulang lagi. Iman kita Matius itu tetap 10 nomor hidup. 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Makanya Anda harus cepat-cepat. Jadi orang-orang itu harus mikul salib masing-masing, bukan kemudian ditanggungkan ke Yesus. Supaya Anda itu diselamatkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Maka muncul pertanyaan saya, saudaraku. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Atau binatang cuma? Kalau kamu manusia, kamu punya dosa. Makanya Yesus datang untuk menebus dosamu. Cuma, aku ada pertanyaan. Bukan ini, itu ditanyakan, saudaraku. Yang saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Itu pertanyaannya. Cuma dengar dulu. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa kalian harus mencium batu agar hapus dosa kalian? Orang berdosa nggak semua? Bukan itu yang kupertanyakan. Yang saya pertanyakan, siapa yang mengutuk Yesus? Kuclu. Kau orang berdosa nggak? Kalau saya yang harus menanggung dosaku sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus sama Parah. Kalian yang melakukan dosa, kalian yang harus bertobat. Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak memikul dosanya sendiri, ia tidak layak bagiku. Yesus datang untuk menebus dosamu semua. Nenek Siper, kau boleh mengajar di gereja begitu, di sini nggak boleh. Woi, turun pasar, kau temui penjual kemangi, ya, kau halusin kemanginya, campur kapur siri, setelah halus, kau balut, kemudian itu kau balur si Ucok, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan datang ke sini laporkan bagaimana perkembangannya si Ucok, ya. Jangan kau datang sini mendoktrin. Ini bukan gereja, ini tempatnya orang-orang berilmu, orang-orang yang ingin mengajarkan kemudian anak bangsa supaya cerdas.